Sobat Maestro yang dikasihi Allah, nas renungan kita hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 6 yang mengingatkan kita agar sebagai orang tua kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan jalan Tuhan agar kelak masa depan mereka diberkati oleh Allah. Tentu ibu bapak saudara-saudara, kenyataan memperlihatkan bahwa selalu ada orang tua yang mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Baru-baru ini di daerah Cibubur diberitakan tentang sebuah keluarga yang menelantarkan 5 anak mereka. Pihak aparat kepolisian, warga masyarakat, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyelamatkan kelima anak itu dan mengungsikan mereka ke tempat yang aman. Tentu orang tua yang lalai dalam mengasuh dan mendidik anak-anak pasti akan dijerat oleh undang-undang. Adalah tugas kita sebagai orang tua Kristen untuk berusaha menjalankan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Betapa Tuhan yang baik itu menganugerahkan anak-anak dalam kehidupan perkawinan. Berapapun dan dengan cara bagaimanapun kita berusaha dalam hidup ini, kita harus meyakini bahwa Tuhan telah memberi kepercayaan dan Dia juga yang akan mencukupkan segala keperluan kita dalam rangka membesarkan dan mendidik anak-anak itu seturut dengan kehendak-Nya. Saya percaya bahwa sama seperti pengalaman bangsa Israel yang telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, mereka boleh tiba di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tugas orang tua Yahudi untuk terus berulang-ulang mendisiplinkan anak-anak mereka dalam kehidupan beriman, untuk mengajarkan anak-anak itu tentang karya pembebasan Allah dan pemeliharaannya yang sempurna bagi mereka. Yang sama juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Salomo, kita juga punya tugas yang tidak mudah untuk kita kerjakan, khususnya di tengah cara-cara orang tua zaman sekarang yang berusaha mendidik anak-anak mereka dengan cara-cara yang praktis, seperti mengirim mereka pada sekolah-sekolah favorit, bimbingan-bimbingan belajar, atau membiarkan mereka menikmati tayangan televisi. Tugas kita tetap harus mengacu kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan. Itu berarti sementara kita menyekolahkan anak-anak kita pada tempat-tempat yang terbaik, kiranya kita selalu punya waktu untuk berbicara bersama dan mengembangkan komunikasi yang sehat, sehingga anak-anak itu bisa mengerti apa yang merupakan kehendak baik dan kuat dari orang tua mereka, agar anak-anak itu perhatikan dan kelak mereka boleh bersyukur bahwa mereka ada dan tinggal bersama dengan orang tua yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya juga bahwa ketika orang tua terus mendukung anak-anak mereka untuk meraih prestasi, mereka tidak hanya mengejar kecakapan-kecakapan intelektual akademis, tetapi juga mereka percaya bahwa mereka akan memperkaya kehidupan anak-anak mereka dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus. Itu berarti sebagai orang tua, hendaknya kita tidak melalaikan tugas kita membawa anak-anak kita kepada Allah dalam ibadah dan doa. Menjadi keharusan kita sebagai orang tua Kristen untuk bersungguh-sungguh mendisiplinkan anak-anak itu, sehingga mereka tidak terombang-ambing dalam pengajaran yang sesat, bahkan nilai-nilai yang berubah cepat dewasa ini. Jika kita membiarkan anak-anak itu tanpa pedoman, mereka menjadi anak-anak yang paling malang dan mereka akan berakhir dalam kebinasaan. Penting pula buat kita sebagai orang tua Kristen untuk mengokohkan keyakinan anak-anak kita
sehingga mereka boleh menerima baptisan dan mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat proses pembelajaran yang dilakukan oleh gereja Allah. Hendaknya kita bisa mengarahkan anak-anak itu untuk terus mengasihi Tuhan Yesus dan setia pada perintahnya. Jika itu yang bisa kita kerjakan, maka kita bisa mengingatkan anak-anak kita untuk bersungguh-sungguh mencari pendamping hidup yang seiman. Ini penting agar mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus, tidak menjual Tuhan Yesus karena alasan-alasan dunia, sekedar untuk mencari harta, jabatan, dan memperoleh cinta dari orang lain. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan keperluan anak-anak kita, dan lewat kehidupan kita sebagai orang tua beriman yang mengasihi Tuhan Yesus, selalu ada waktu untuk kita mendoakan kehidupan dan pergumulan anak-anak kita sejak usia dini, bahkan ketika mereka terus bertumbuh di dalam kedewasaan. Jika kita benar-benar mau melihat anak-anak kita diberkati oleh Allah, mari kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak perlu menjadi marah ketika anak-anak kita gagal, sebab sepenuhnya itu adalah kesalahan kita. Kalau kita lalai dengan tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan, maka kita akan menuai kesedihan dan kekecewaan. Mari kita undang Roh Kudus untuk memberi kepada kita hikmat dan pengertian, sehingga dengan kasih Allah kita akan menjadi orang tua yang diberkati dan selalu mendukung apa yang merupakan kerinduan dan harapan anak-anak kita tanpa mengabaikan kehendak Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberi hikmat Tuhan yang luar biasa, dan doa saya bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati Allah. Mereka menjadi kebanggaan untuk keluarga besar, menjadi kebanggaan buat gereja, dan menjadi kebanggaan untuk negara dan bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.